Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini, tanggal 22 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Cintanya Tuhan dahsyat dan ajaib, setianya agung dan sempurna. Kalau kita dipelihara sama Tuhan dari hari sampai malam ini, itu anugerah Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, mari kita mencari Tuhan. Kita merindu berjumpa dengan Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada Juru Selamat lain di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus Juru Selamatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hargai Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat agung mulia. Amin, haleluya. Tak ada lain permata sama dengan Dialah Yesus. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, tak ada sama seperti Dia, Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hargai Tuhan Yesus, Dia Juru Selamatku. Amin, haleluya. Telah lama ku berjalan dengan ini harta. Amin, haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di hatiku. Amin, haleluya. Tapi sekarang ku memang belum pernah melihat Dia, tetapi imanku dan hatiku selalu bersama dengan Dia, Yesus. Tak ada yang sama seperti Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus, Dialah Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hargai Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat yang sempurna. Amin, haleluya. Sekarang telah hilang dosa dan mataku terbuka. Haleluya. Mendapati harta, sekarang kulah kaya. Haleluya. Siapa yang mau percaya kepada Dia, serahkan
Serahkanlah semua kehidupanmu kepada Dia, Yesus Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta yang indah dan sempurna, itulah Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang ajaib. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku malam ini. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, salah kilapku Bapa. Perbaruilah batinku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bersama kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Bapakku Yesus yang sangat kucintai, aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu. Aku datang kepada-Mu Tuhan, berfirman Bapa, ku siap. Kami semua anak-anak-Mu malam hari siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Biar kita selalu semangat ikut Yesus. Kenapa manusia semangat ikut dunia, tapi kenapa kok tidak semangat ikut Yesus? Sedangkan Yesus Juru Selamat. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Udah jelas firman Tuhan ini. Hanya di dalam Dia terletak keselamatan yang kekal. Kisah Rasul 16:31 juga jelas. Dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Berarti keselamatan hanya di dalam bentuk tunggal, pribadi yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Karena Dialah Juru Selamat kita. Dia berjanji kita akan diangkat sama Tuhan.
naik ke awan bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah panggil, akan dibangkitkan sama Tuhan. Yang jelas sama-sama akan menikmati kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau tiap malam kita baca rutin perjanjian baru, sekarang puji Tuhan kita baca Injil Lukas pasal 19. Berarti tinggal 5 fatsal lagi Bapak, karena Lukas itu 24 fatsal. Setelah Injil Lukas, baca Injil Yohanes. Terima kasih kepada Tuhan. Dan besok pagi kita baca perjanjian lama, kitab bilangan. Terus kita setia, dilihat sama Tuhan loh Bapak Ibu. Yang setia mendengarkan firman Tuhan yang rutin dari saya, termasuk firman Tuhan Bapak Ibu dengarkan dari para hamba Tuhan. Semua dilihat sama Tuhan. Yang penting kita mau setia sama Tuhan ya. Ikuti firman Tuhan. Kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan. Supaya rohani kita sehat. Seperti Bapak Ibu selalu makan ya. Makanan jasmani, makan minum supaya jasmani sehat ya. Demikian juga rohani harus sehat, diisi dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca sekarang Lukas 19 tentang Sakyus ya. Lukas 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk kota Yeriko. Yeriko kota tertua di dunia sudah. Ya, ribuan tahun yang lalu sudah ada Yeriko. Waktu Bapak Ibu lihat di perjanjian lama ya, bangsa Israel telah keluar dari Mesir akan masuk untuk meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Usia tertua saudara Yeriko ini ya. Saya puji Tuhan, saya sudah sering kali ke kota Yeriko ini anugerah Tuhan, dan ada foto saya di kota Yeriko. Nanti saya sampaikan foto saya di Yeriko saudara ya. Saya duduk di situ ya, saya senang sekali karena saya puji Tuhan atas kemurahan Tuhan ke Israel. Ya kemarin saya ke Turki lagi ya. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya ikut Yesus. Bapak Yesus, Bapak yang punya segala-galanya. Saya anak Yesus. Bapak Ibu anak Yesus. Saya tinggal ngomong sama Tuhan. Baru itu saya merindu ke Turki. Diizinkan Tuhan berangkat ke Turki. Baru itu saya minta ke Israel. Saya berangkat ke Israel. Baru itu saya kepengen ke Korea. Saya berangkat ke Korea. Baru itu saya ingin pelayanan ke Bangkok. Diizinkan ke Bangkok. Waktu saya kepengen juga ke Amerika. Di Amerika pernah sekolah Alkitab saya di Hawaii, di Honolulu. Wah luar biasa. Pokoknya saya juga sama. Saya rindu ke surga. Pasti masuk surga. Oh luar biasa karena saya sudah pernah melihat saudara. Waktu saya kena mata katarak ya, dijemah sama cemukan Tuhan. Kamar saya gelap gulita karena habis operasi katarak, tapi karena infeksi. Tapi begitu saya minta ampun, nangis kepada Tuhan, ditunjukkan surga. Ada kelihatan malaikat terang di atas penuh dengan sukacita. Dan telinga saya mendengar, rumahku ada di dalam surga. Wah sukacita, sukacita di dalam nama Yesus. Maka saya komit dengan Tuhan. Sejarah itu saya bernasar memberikan firman Tuhan pagi malam. Sampai detik ini semua kan anugerah Tuhan. Jadi Yesus masuk kota Yeriko. Setiap langkah Tuhan ada jalan yang sempurna. Berjumpa dengan Sakyus. Mari di situ. Di ayat kedua, di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai dan yang seorang kaya. Sakyus ini pemungut cukai kaya, namanya orang tukang pajak saudara. Pasti orang pajak ini, si Sakyus ini kaya, tentunya banyak kena suap-suap ya. Nanti kita baca ya, karena dia sendiri berhubungan dengan uang materi ya. Tetapi saya yakin dia ada kekosongan saudara. Karena apa? Uang tidak bisa mengisi segala-galanya. Hanya Yesus yang bisa mengisi hati kita. Ini bukti nyata. Mari kita baca. Ayat ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ini lihat saudara. Ia berusaha, berarti ada kerinduan dari Sakyus. Berarti Sakyus sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Sakyus dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Semua orang disembuhkan, tentu Sakyus mendengar berita tentang Yesus. Bahwa semua orang sakit disembuhkan. Oleh karena itu pasti Sakyus juga punya masalah. Sakyus punya problem. Sakyus punya pergumulan dalam hidup. Maka dia merindu. Ya dikatakan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya tidak berhasil. Karena orang banyak. Kendalanya ada dua. Internal dan eksternal. Eksternalnya karena orang banyak saudara. Ribuan saya yakin ini. Sehingga dia mohon maaf. Internal badannya pendek. Kalau badan pendek mohon maaf ya. Saya yakin ini mungkin jangan-jangan semeter lebih. Mohon maaf ya. Mungkin semeter lebih nih tingginya saudara. Karena kalau pendek tidak bisa lihat apa-apa saudara ya. Badannya pendek internal, masalah eksternal orang yang begitu banyak. Terus apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oh coba saudara,
Berarti Sakyus punya kerinduan yang dalam, saudara. Dia merindunya berjumpa dengan Tuhan. Dia merindu ada terobosan baru dalam kehidupan pribadi Sakyus. Karena selama ini Sakyus bergelimpang dengan uang orang kaya. Tapi tidak menjamin orang kaya memberikan damai sejahtera. Tidak menjamin kekayaan untuk memberikan keselamatan. Orang sekaya-kayanya tidak bisa membeli sorga. Saya mau tanya ini. Orang terkaya di dunia, termasuk seluruh kekayaan ada di dunia, digabungkan miliar triliun katakanlah. Atau katakanlah triliun-triliun, saudara. Apakah bisa beli sorga? Tidak bisa, saudara. Karena masalahnya apa? Manusia punya duit dari Tuhan kok. Kekayaan dari Tuhan. Tuhan bilang, apa kekayaanmu? Aku yang memberi. Jadi tidak bisa. Tuhan mau. Yang penting hati sederhana, saudara. Tidak perlu kita membeli dengan uang surga. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa, saudara. Karena kebaikan Tuhan. Pintu surga terbuka. Karena kasih Allah. Kasih Yesus. Kasih Elohim. Kasih Bapa kita Yahweh. Dia yang luar biasa yang cinta kita semua. Yesus berkata dalam Lukas pasal 5. Aku datang bukan mencari orang benar. Tapi Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Supaya orang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Lihat saya mau baca. Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Orang dosa tidak bisa menyucikan diri. Orang berdosa upah dosa maut. Tapi orang bisa masuk surga kalau hidup bertobat di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca Sakyus berikutnya. Sakyus berlari. Berarti ada kerinduan dia. Berlari. Dia memanjat pohon ara. Dia meresponi akan Tuhan. Dia berusaha. Terus apa respon Tuhan? Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Oh, dipilih oleh Yesus. Karena Tuhan tentunya tahu pada waktu masuk ke Yeriko. Tentunya Tuhan sudah tahu. Ada seorang yang rindu berjumpa dengan Yesus. Itulah nama Sakyus. Badannya pendek. Yang tidak mungkin tidak berhasil jumpa. Karena faktor eksternal. Orang begitu banyak ribuan. Internal dia orang pendek. Tapi dia merindu berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia memanjat pohon ara. Tuhan lihat hatinya. Tapi langsung respon Tuhan. Ayat yang kelima. Sakyus turun. Aku harus menumpang. Berarti Yesus mencari orang berdosa. Terus berikutnya ayat ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus ada sukacita. Oleh karena itu, serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Duka cita di dalam dunia, tapi sukacita di dalam nama Yesus. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali ku katakan bersukacitalah. Karena Yesus memberikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera dari Yesus diberikan kepada kita semua. Asal kita mau berjumpa dengan Tuhan. Asal kita mau merindu. Hati kita merindu. Hati kita lapar. Seperti Sakyus, mari pada malam hari ini. Biar kita merindu. Seperti hati saya merindu berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan damai sejahtera sukacita. Seperti Sakyus menerima sukacita datang dari Tuhan. Terus ayat ke-7, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya menumpang di rumah orang berdosa. Memang orang tidak suka orang datang kepada kebenaran. Seringkali orang iri hati, tapi biar mereka orang dunia, saudara. Yang penting pribadi, ikut Yesus pribadi. Silakan orang kalau saudara dekat dengan Tuhan, ada orang lain tidak suka, silakan karena ikut Yesus pribadi. Yang penting kita punya hati yang benar. Hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita tertuju kepada Tuhan. Maka ayat 8 dikatakan, tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan ku kembali 4 kali lipat. Berjumpa dengan Yesus pertama, ada sukacita. Kedua, ada pertobatan. Ini penting, saudara. Ada perubahan, ada metanoia. Setiap ada berjumpa dengan Tuhan, harus ada perubahan, bertobat dari kehidupan yang lama. Dari kehidupan yang tidak bertobat, menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Mari kita semua, kalau tadinya mungkin di antara Bapak Ibu suka judi, suka pornografi, suka menonton hal yang tidak berkenan, suka hati yang tidak berkenan, mari kita berubah, bertobat, datang kepada Yesus. Sebab hanya Yesus juru selamat. Asal bertobat. Lihat Sakyus bertobat. Dia kembalikan semua hal yang tidak berkenan kepada dia, kembali bertobat. Dan ayat ke-9, apa yang terjadi? Ayat ke-9.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Kan orang pun anak Abraham. Lihat ini. Hasil dari pertobatan ada keselamatan. Sakis bertobat diberikan keselamatan dari Tuhan. Mari buat kita semua. Berarti Tuhan itu baik. Dia juru selamat. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang lama kita buang, ganti dengan kehidupan baru. Serahkan semua kepada Yesus. Di situ Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan keselamatan. Dan yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi datang kepada Yesus, justru berjumpa dengan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan Tuhan berikan keselamatan. Amin. Sesuai dengan pujian ini, itulah Yesus juru selamatku. Doa saya menyertai Bapak Ibu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima keselamatan datang dari Tuhan. Asal kita mau bertobat, asal kita mau datang kepada Yesus, rindu berjumpa dengan Tuhan. Rindu Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau bertobat. Aku mau berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Maka keselamatan turun atas kita semua. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harga itulah Tuhan Yesus, dialah Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan datang dari Tuhan. Turun buat setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya malam hari ini. Bertobat, datang kepada Yesus. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.